Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imaluddin Agus. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis pecahan dan transformasi pecahan. Nah, materi ini sangat bermanfaat tidak hanya pada anak-anak SD ya atau guru-guru SD yang mengajar di SD, tetapi juga ini sangat sering kita jumpai pada tes-tes CPNS. Jadi tidak jarang di tes-tes CPNS itu muncul soal tentang pecahan, khususnya terkait dengan transformasi pecahan. Baik, untuk bisa memahami lebih jauh terkait kedua hal ini, mari simak penjelasan saya berikut ini. Yang pertama adalah jenis-jenis pecahan. Jadi ada 4 jenis pecahan ya yang secara umum, yaitu ada yang namanya pecahan biasa. Jadi pecahan biasa itu dikatakan sebagai pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Jadi ini pembilang ya, ini pembilang, ini adalah penyebut. Pembilang dan penyebutnya itu dalam bentuk bilangan bulat. Itulah yang dinamakan pecahan biasa. Kemudian yang kedua adalah pecahan desimal. Salah satu karakteristik dari pecahan desimal itu ada koma. Jadi ada koma nih ya. Dan tidak mutlak hanya 0, ya, 0,5 misalkan 0,25, 0,875 dan seterusnya. Ini juga bisa 10,5 ya, 100,5 dan lain sebagainya. Sehingga pecahan desimal itu bisa dikatakan sebagai pembagian suatu bilangan atau bilangan tertentu dengan angka 10 dan kelipatannya. Jadi pembagian bilangan tertentu dengan angka 10, angka 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Itu adalah pecahan desimal. Kemudian pecahan persen. Nah, tentu karakteristik dari pecahan persen itu kita akan menemukan yang namanya simbol persen di sini. Selain itu, kata persen itu sama saja berarti kita membagikan suatu bilangan dengan bilangan 100. Itu untuk pecahan persen. Dan bagian yang keempat adalah pecahan campuran. Namanya juga campuran berarti pasti ada kombinasi satu atau lebih gitu ya. Dua atau lebih ya. Nah, kombinasinya apa? Kombinasi antara bilangan bulat utuh ya. Bilangan bulat utuh yang ini, misalkan yang satu, dengan suatu bilangan atau pecahan biasa. Kalau untuk kasus ini berarti ini satu sebagai bilangan bulat utuh, kemudian 1/2 sebagai pecahan biasa. Sama halnya juga dengan bagian yang kedua, yaitu 2 sebagai bilangan bulat utuh dan 4/5 itu sebagai pecahan biasa. Kemudian sama juga dengan 11 dan 3/5 itu sebagai pecahan biasa. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu transformasi pecahan atau mengubah bentuk pecahan. Misalkan nih dari biasa ke desimal, desimal ke biasa, biasa ke persen, persen ke biasa, dan lain sebagainya. Nah, untuk bagian yang pertama ini kita akan coba menunjukkan transformasi atau mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Nah, kalau dari pecahan biasa ke desimal itu cara simpelnya ya, misalkan nih, untuk bagian yang pertama, yang 1/2, maka cara simpelnya kita menggunakan pembagian menurun. 1 ya, dibagi dengan 2. Nah, sekarang berarti tentu tidak ada nih perkalian 2 yang hasilnya 1, sehingga di sini kita bisa menuliskan 0. Kemudian kita koma, dan di sini turun 0. Nah, sekarang kita cari 2 kali berapa yang hasilnya 10, tentu jawabannya adalah 5. Di sini 10, ya. Ini berarti selisihnya sudah pasti 0. Sehingga 1/2 itu setara dengan 0,5 dalam pecahan desimal. Gitu. Ini 0,5. Nah, kemudian untuk kasus selanjutnya, misalkan 5/3. Nah, prosesnya juga sama, proses paling simpelnya sama, yaitu 5 dibagi dengan 3. Ini kita
karena tidak ada perkalian 3 hasilnya, kita cari dulu nih perkalian 3 yang hasilnya 5 atau mendekati 5. Maka jawabannya adalah 1. 1 kali 3 itu hasilnya adalah 3. Kemudian kita kurangkan. Berarti ini 5 kurang 3 adalah 2. Nah, sekarang tidak ada perkalian 2 tidak ada perkalian 3 yang hasilnya adalah 2. Sehingga di sini kita beri koma lagi. Kemudian di sini turun 0. Di sini kita tulis 0. Nah, sekarang 3 kali berapa yang hasilnya 20 atau mendekati 20? Maka jawabannya adalah 6. Karena 6 kali 3 itu 18. Kalau kita pilih 7 ya sudah lebih dari 20. 7 kali 3 21. Maka di sini adalah 18. Ini kita kurangkan kembali. Hasilnya adalah 2. Kemudian turun 0 kembali. Dan tentu ini akan berulang terus. Maka ini dinamakan pecahan yang berulang, ya. Jadi ini berulang sampai seterusnya. Nah, maka pecahan desimal dari pecahan biasa 5/3 itu adalah sama dengan 1,66 dan seterusnya. Ada beberapa juga menuliskan di sini 1,667, ya. Jadi kalau Anda menemukan 1,667, ya, itu artinya berarti 6 yang secara berulang, gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu transformasi pecahan biasa ke persen. Misalnya nih, kita punya 1/2. 1/2 itu kira-kira berapa persen? Nah, ciri khas dari persen tadi apa? Ada per 100 atau dibagi 100. Nah, kalau begitu berarti dari 1/2 ke persen itu sebenarnya kebalikan. Karena kan ini mengubah biasa ke persen, maka kebalikannya bukan lagi dibagi 100 tetapi dikali dengan 100. Sehingga ini kita bisa cari 1/2 dikali dengan, ya, 100. Ini nanti 100%. Oke. Nah, berarti ini kita kali, ya. Ini kita kali berarti di sini menjadi 100 menjadi 100/2 kan? Ini jangan lupa persennya. Oke. Nah, sekarang 100 dibagi 2 hasilnya pasti 50%. Dengan demikian, ternyata 1/2 itu setara dengan 50%. Gitu. Nah, sekarang untuk kasus yang kedua, 5/3. Berarti tinggal kita ikuti saja langkahnya. 5/3 dikali dengan 100. Oke, kita kali dengan 100. Berarti ini 500, ya. 500 dibagi 3 persen, ya. Nah, 500 dibagi 3, kita bisa cari menggunakan ini, ya. Menggunakan cara menurun. Hasilnya itu adalah, saya langsung tuliskan saja, ya. Itu adalah 166,666 dan seterusnya, ya, persen. Ini untuk prosesnya silakan Anda coba cari sendiri dengan menggunakan pembagian menurun. Simple, ya. Jadi kalau dari pecahan biasa ke persen itu dikali dengan 100%. Berbeda nanti kalau dari persen ke biasa. Nanti kita akan tunjukkan juga bagaimana prosesnya, ya. Jadi kalau dari pecahan biasa ke pecahan persen itu tinggal kita kali dengan 100%. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu kita mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, yang bisa diubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran adalah ketika yang bagian atas pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Nah, sama nih, 7/2, kemudian 5/3, dan seterusnya. Cara mengubahnya cukup simple, kita tinggal menggunakan pembagian menurun lagi. Misalkan nih, 7 dibagi 2. Nah, sekarang berarti 2 kali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7, yaitu 3. Nah, sekarang kemudian di sini hasilnya adalah 6. Kemudian di sini 1. Ini tidak perlu dilanjutkan, kita sudah bisa menentukan bahwa jawabannya adalah ini sebagai bilangan
bulat utuh, kita tuliskan di sini. Kemudian yang ini ya, yang sisanya ini sebagai pembilang ya. Berarti ini satu di atas, kemudian dibagi dengan 2 ini sebagai penyebut. Sehingga pecahan campuran dari 7/2 itu sama saja dengan 3 ya, dengan 3 1/2. Nah, kalau misalkan kita ingin kembalikan, itu bisa juga, misalkan dari pecahan campuran ke biasa itu prosesnya juga bisa kita lakukan. Tapi nanti coba saya tunjukkan ya. Nah, sekarang untuk kasus yang kedua juga sama, 5/3 berarti kita tinggal bagi saja nih ya. 5 ini cara simpelnya saja. 5 dibagi dengan 3. Ini berarti 1, di sini 3, kemudian di sini selisihnya adalah 2 atau sisanya 2 ya. Nah, sekarang berarti kita tinggal tuliskan yang utuh itu ini hasil hasil baginya. Berarti di sini saya bisa tuliskan 1, kemudian pembilangnya itu adalah sisa dan penyebutnya adalah pembagi, yaitu 3. 1, 2/3. Mudah ya? Jadi transformasi ini bukan hal yang sulit sebenarnya, tetapi kita harus selalu ingat karena kebermanfaatannya sangat banyak gitu. Nah, selanjutnya transformasi yang lain, misalkan ini misalkan nih, ini yang sering muncul ya, khususnya adalah bagian kedua ini. Ini baik di ujian SDMI ya, kemudian di CPNS, pecahan-pecahan bentuk ini itu sangat sering muncul ya, sangat sering muncul. Sehingga memang kita harus pahami bagaimana proses transformasinya atau pengubahannya. Nah, sekarang ini lanjutannya bagian keempat itu adalah pecahan desimal ke biasa. Nah, kalau tadi kita membahas pecahan biasa ke desimal, ini sebaliknya. Nah, kalau modelnya seperti ini, maka sebagaimana saya sampaikan tadi, khusus dua bagian ini ya. Untuk yang ini itu ada penjelasan khususnya karena dia bentuknya berbeda ya. Nah, untuk dua bagian ini kita tinggal lihat. Kalau satu angka di belakang koma, ya. Kalau satu angka di belakang koma, oke ya. Kalau satu angka di belakang koma, itu kita bisa ambil saja nih ini. Atau kita kalikan ini dengan, karena satu angka di belakang koma dikalikan dengan 10/10, ya. Dikalikan dengan 10/10. Misalkan nih, berarti kita bisa tuliskan 0,5 kali, ini secara terstrukturnya saja ya. Nah, sekarang berarti ini kali ya. Berarti di sini jawabannya adalah ini sama dengan 0,5 dikali 10 hasilnya adalah 5/10. Atau ini masing-masing dibagi dengan 5 hasilnya adalah 1/2. Nah, begitu transformasinya. Kemudian untuk karena ini dua angka di belakang koma, sebenarnya ini kita langsung bisa menebak tanpa harus ada proses sana. Kita bisa langsung tuliskan 85 ya. Bukan lagi per 10, tapi per 100. Tinggal kita sederhanakan ini masing-masing dibagi berapa sehingga nanti kita akan peroleh suatu bilangan yang paling sederhana. Ya. Ini misalkan masing-masing langkah awalnya misalkan masing-masing dibagi 5 ya. 80 dibagi 5 berapa? 100 dibagi 5 juga berapa? Mudah. Sama halnya juga misalkan kalau Anda temukan model seperti ini, misalkan 0, ya 125. Nah, berarti ini kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, itu kita bisa tuliskan seperti ini. 125, ya. Diper dengan, bukan 100, tapi karena ini 3 angka di belakang koma, maka ini diper dengan 1000. Oke. Kemudian selanjutnya tinggal kita sederhanakan saja sampai kita peroleh suatu pecahan paling sederhana, gitu. Nah, berbeda dengan itu, untuk kasus yang ini, misalkan ini adalah angka di belakang komanya itu berulang.
Nah, maka tentu akan susah kita menggunakan atau menerapkan ini karena kita tidak tahu ini berlanjut nih. Ini juga berlanjut nih. Ya. Prosesnya itu dia seperti ini. Jadi kita tinggal lihat. Kalau hanya satu yang berulang itu hanya satu angka, misalkan 3 terus berulang, maka cara simpelnya adalah kita misalkan dulu pertama kita kali ini ya. Jadi 0,33 ini kita kali dengan 10. Atau kita misalkan dulu deh. Ya. X-nya itu sama dengan 0,333 dan seterusnya. Nah, sekarang karena ini cuma satu bilangan, maka kita kali dengan 10. Kedua ruasnya dikali dengan 10 berarti di sini menjadi 10x ya. Kemudian di sini berubah menjadi 3 karena dikali 10 ya, koma 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita sudah punya nih, ada 10x itu sama dengan 3,33, ada x itu sama dengan 0,33. Ini tinggal kita kurangkan. Nah, ini tinggal dikurangkan, maka kita tinggal cari. 10x dikurang x itu sama dengan 9x. Ya. Kemudian, 3,33 dikurang dengan 0,33, maka ini sudah pasti habis nih. Sisa 3 kan? Nah, dengan demikian kita bisa memperoleh nilai x. X-nya berapa? X-nya adalah 3 dibagi dengan 9. Atau ini sama dengan berapa? 3 dibagi 9, masing-masing dibagi 3. Berarti hasilnya adalah sepertiga. Oh, ternyata 0,33 itu kalau pecahan biasanya adalah sepertiga. Gitu. Nah, lalu bagaimana untuk kasus yang kedua? Kasus kedua saya coba bawa ke sini ya. Di sini dua angka nih yang berulang, maka kita tidak boleh kali dengan 10, tetapi harus kita kali dengan 100. Kalau 3 angka yang berulang, maka kita harus kali dengan 1000. Jadi kita misalkan dulu ya. Kita misalkan X-nya adalah, jadi X-nya itu sama dengan 0,21, kemudian 21, dan seterusnya ya. Kemudian, nah sekarang berarti karena ini dia berulangnya dua angka yang berbeda, maka kita kali dengan 100. Maka di sini kita tulis 100x. Masing-masing dikali 100. Kalau ini dikali 100 berarti menjadi 21 kan? 21 ya. Kali dengan 21,2121 dan seterusnya. Ini tinggal kita kurangkan juga gitu. Ini kita kurangkan ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 99x ya. Karena kan 100x dikurang x ya, hasilnya adalah 99x. Kemudian ini juga di belakangnya sudah habis semua, berarti sisa 21. Maka x-nya berapa? X-nya adalah 21 per dengan 99. Nah, trik simpelnya, ini kalau ini kan tadi secara teoritik ya. Trik simpelnya sebenarnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya, bilangan di belakang komanya adalah cuma satu bilangan, maka cara cepat carinya seperti ini. Kita tinggal tuliskan saja, misalkan ini 3 ya, berarti 3 diper dengan, ini harus, karena dia cuma satu kali berarti harus dikali 10 kan, tinggal cari saja nih, berarti 10 kurang 1. Hasilnya pasti 3 per 9. Atau ini sama dengan 1/3. Ini hanya triki saja supaya Anda bisa cepat mengerjakannya. Sama halnya juga dengan ini. Ini dua angka yang berulang, maka ini pasti harus kali 100. Ya, maka cara simpelnya kita tinggal tulis saja dua angkanya, yaitu 21
diper dengan selalunya ya 100 dikurang 1. Pasti jawabannya adalah 21 per 99. Ini trik-trik saja. Nah, Anda coba deh. Misalkan nih 0,55555. Nah, coba kita lihat. Kalau dengan hanya menerapkan ini berarti pasti jawabannya adalah 5 per 9 kan? Oke, 5 per 9. Ini sudah tidak dibulatkan lagi. Coba kita tes menggunakan ini. Benar tidak? Coba kita lihat. X-nya misalkan adalah 0,5 ya. 5 dan seterusnya. Berarti ini kan kita tulis 10X. Ini sama dengan berarti masing-masing kedua ruas dikali 10 berarti 5,55 dan seterusnya, ya. Ini kemudian kita kurangkan. Ini dikurangkan berarti ini sisa 9X. Ini sisa, ini juga ini habis ya. Berarti sisa 5 kan? Nah, dengan demikian X-nya adalah sama dengan 5 dibagi dengan 9. Nah, ini lebih simpel nih kalau Anda bisa menggunakan ini. Ini cara cepat saja ya. Tetapi kalau secara teori ya, secara konsep Anda menggunakan ini. Tetapi kalau Anda mengerjakan soal-soal yang kemudian membutuhkan waktu yang cepat, gunakan saja ini. Kalau misalkan yang berulang 3 angka misalkan 0,123 0,123 123 123 123. Tapi dengan catatan ini hanya 0 bagian awalnya ya. Jadi 0 saja. Berarti kalau 0,123 123 123 kita tuliskan saja, itu pasti jawabannya tidak lain tidak bukan adalah 123 per dengan 1000 kurang 1, yaitu 999. Simple kan? Itu tricky saja. Kemudian selanjutnya kita masuk pada kita mengubah pecahan persen ke pecahan biasa. Ini sorry ya. Ini persen ke pecahan biasa. Nah, ini misalkan 2%, berarti kan konsepnya apa? Persen itu dibagi 100, ya maka ini sama saja dengan 2 per 100. Oke? 2 per 100 itu sama dengan 1/50. Kalau kita mau mengubahnya ke desimal, ya tinggal 1 dibagi 50 saja, hasilnya berapa? Itu desimal, kalau ke desimal. Jadi memang combine saja, makanya yang saya jelaskan itu tidak semua, hanya beberapa saja, karena kalau yang lainnya ya berarti tinggal kita rubah saja ke sana prosesnya dari pecahan biasa kemudian kita jadikan pecahan desimal gitu. Nah, sama halnya juga dengan 25% berarti 25 per 100 ya. Ya, kemudian ini berarti seperempat ya. Nah, ini bisa kita rubah juga nih. Hasilnya adalah misalkan kalau ke pecahan desimal hasilnya adalah 0,25 gitu. Ya. Kemudian 33,33%. Ya, ini berarti kita bisa menuliskan ya tinggal bagi 100 saja tuh. Per 100. Ya. Nah, atau ini sebenarnya kalau kita mau merubah ke pecahan biasa, ini jadinya hasilnya adalah 33,33% itu sama saja dengan 1/3. Ya, sama saja dengan 1/3. Oke. Karena apa? 1/3 dikali 100%. Jadi 1/3 dikali 100% itu hasilnya adalah ini. 33,33 per